Nah, eh, LPDP ini untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional dengan beasiswa magister atau doktor dan juga dokter spesialis, subspesialis dan fellowship. Jadi untuk beasiswa magister doktor dan juga dokter. Next. Nah, jadi untuk yang benefit LPDP itu yang pertama adalah dana pendidikan, yaitu dana pendaftaran, dana SPP, UKT, dan juga tunjangan buku. Kemudian ada penelitian tesis dan disertasi, seminar internasional, publikasi jurnal internasional, dan juga dana pendukung transport yang mencakup dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, dana hidup bulanan, dana lomba internasional, dan juga dana tunjangan keluarga. Untuk selanjutnya juga ada dana keadaan darurat apabila itu diperlukan gitu. Dan apa namanya dana pendidikan ini bisa teman-teman nantinya ajukan di e-beasiswa yang merupakan bagian yang merupakan website dari LPDP begitu. Dan berdasarkan apa yang saya peroleh selama ini, selama beberapa bulan belakangan, itu yang sudah didapatkan adalah dana apa kedatangan yang itu merupakan dua kali apa biaya hidup bulanan di tempat nantinya gitu. Dan juga ada dana visa, jadi nanti visa akan di cover oleh LPDP walaupun tidak 100% dan transportasi. Uh, Mungkin next. Nah, untuk apa namanya beasiswa LPDP ini teman-teman bisa cek di apa postingan terbarunya dan ini sudah sangat-sangat menjelaskan tentang beasiswa LPDP di tahun 2006 terutama untuk tahap satu. Jadi eh, mereka visi misinya itu bukan visi misi sih, semacam apa ya namanya? Alih skemanya itu beralih dari pendidikan ke eh, apa ya? Tujuan dari Indonesia itu sendiri. Misalnya industri strategis nasional seperti pangan atau mungkin maritim gitu. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya, ini beasiswa LPDP ini terintegrasi juga dengan kementerian-kementerian selain Kemenku, yaitu di Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, dan juga Kemenak. Dan saat ini untuk pendaftarannya itu berbeda dengan web yang sebelumnya yaitu beasiswa LPDP titik Kemenku Go ID. Nah, ini pendaftarannya menggunakan website yang berbeda yaitu website yang ada di slide ini. Dan selanjutnya untuk minat studinya itu ada STEM dan juga non-STEM yang bisa teman-teman lihat di slide ini. Jadi untuk industri yang ini itu lebih diprioritaskan oleh LPDP. Mungkin next. Nah, selanjutnya, walaupun STEM itu menjadi apa ya bidang yang diunggulkan bisa dibilang begitu, tapi share atau soshum itu juga dibutuhkan teman-teman seperti social, humanities, arts, religious studies dan juga economics. Dan selanjutnya apa ya yang diinginkan LPDB ini juga selaras dengan Astacita yaitu cita-cita yang dibangun apa ya semacam tujuan dari pemerintah saat ini. Next. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dari education centric to impact driven yang itu berfokus pada strategis nasional dan untuk apa afirmasi dan targeted itu ada tetapi sedikit berbeda dengan dengan apa sorry dengan batch-batch sebelumnya begitu. Dan selanjutnya itu juga ada list dari universitas unggulan yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Yang kalau nggak salah sebelumnya itu ada 26 apa 25 dan itu menjadi universitas-universitas yang ada di slide ini yang ada di Asia, Eropa dan juga Amerika. Next. Nah, untuk program yang saat ini dibuka itu ada STEM, Share, Kemitraan, Kerjasama Khusus, dan juga Non-Degree. Nah, untuk timeline-nya itu ada di slide ini, yang pendaftarannya sampai tanggal 23 Februari 2026.
Untuk selanjutnya itu juga ada apa program akselerasi master dan juga kemitraan co-funding gitu. Dan juga ada program-program dari Kemdikti Kemdikdesmen dan juga Kementerian. Nah, untuk persyaratan umumnya ada 25 syarat yang ini sudah banyak banget teman-teman dan ini sudah saya rangkum jadi lebih mudah dipahami dan juga eh, lebih singkat begitu. Tapi teman-teman saya sarankan buat membaca semua buklet yang ada dari website LPDP ya. Jadi secara umum ini yang pertama WNI, yang kedua sudah lulus S1 untuk pendaftar S2 atau D4 dan juga lulus S2 untuk pendaftar S3 dan bisa juga dari S1 atau D4 langsung ke S3 tetapi harus sudah diterima oleh PT tujuan dan juga memenuhi syarat dari pendaftar LPDP. Mungkin syarat-syarat lainnya teman-teman bisa baca karena ini ada banyak sekali. Tapi yang jelas itu harus melampirkan ijazah atau SKL dan juga apa namanya English Proficiency Test. Yang itu tergantung pada jenis beasiswa LPDP nantinya. Next. Nah, ini untuk dokumen persyaratan umum, ini ada yang di online form dan juga diunggah eh, di apa namanya web LPDP berupa dokumen dari data diri, KTP, SKL, dan lain-lain. Dan juga ada LOA, itu yang akan mempermudah untuk mendaftar LPDP nantinya dan juga diterima. Next. Kemudian nanti juga ada beberapa syarat tambahan dan ini bergantung pada jenis apa namanya beasiswa yang teman-teman daftar. Nah, ini ada macam-macam jenis kan, ada umum, CPNS, PNS, TNI Polri, afirmasi dan afirmasi itu banyak sekali teman-teman ada di sini semua. Terus untuk bidang-bidang misalnya STEM dan juga eh, kewirausahaan dan juga industri kreatif juga ada eh, apa syarat tambahannya. Nah, untuk syarat IPK itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi ada eh, untuk yang umum itu magisternya 3 dari 4 IPK dan juga doktor 3,25 dari 4 dan itu berbeda-beda untuk afirmasi. Nah, itu ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang tidak ada syarat IPK juga, begitu. Nah, untuk apa namanya lainnya itu juga ada apa syarat sertifikat bahasa Inggris misalnya di magister itu ada IELTS 6,5, dokter itu ada 7 dan lain-lain. Untuk afirmasi juga berbeda-beda teman-teman dan itu tergantung pada jenis afirmasinya. Nah, selanjutnya itu jangan lupa baca yang lainnya. Misalnya ini bukletnya jangan lupa dibaca semuanya. Dari STEM industri strategis, ada share, ada luar negeri, eh, dan yang lain. Pokoknya dibacalah dari depan apa halamannya, kemudian isinya, kemudian apa ya? Pokoknya satu-satu dibaca, jangan sampai ada yang terlewat karena eh, syarat-syarat kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu ada penjelasannya satu-satu. Oke, untuk tips dan persiapannya, pokoknya kalau buat teman-teman yang masih kuliah, itu bangun CV, misalnya kayak magang, student exchange, summer course, terus kalau misalnya nyicil buat LPDP itu ada EPT atau English Proficiency Test, misalnya IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Terus buat relasi dengan dosen atau orang yang cocok, memberikan rekomendasi, banyak riset dan publikasi, ikut open house juga, biar teman-teman punya gambaran gitu terhadap kampus yang ada. Misalnya waktu itu saya ikut apa namanya open house UQ University of Queensland yang ada di UGM. Nah itu saya ikut itu ketemu dengan alumninya, dosen-dosen yang dulu alumni situ juga, dan juga dari IDP jadi bisa membantu.
Selanjutnya ada yang penting selesaikan semua matkul yang ada yang jadi menjadi syarat lulus gitu. Terus habis itu selesaikan juga skripsinya. Terus kalau misalnya teman-teman udah yudisium, udah ada SKL, bisa ambil IPT, IELTS paling aman 7, tapi ada juga yang 6,5 keterima. Pokoknya sesuai syarat lah intinya. Terus habis itu hubungi education consultant seperti IDP untuk cari LOA yang itu akan mempermudah teman-teman untuk keterima LPDP dan mempermudah untuk studi juga. Jadi teman-teman nggak usah ambil apa namanya substansi skolastik maksud saya. Nah, itu akan mempermudah teman-teman sendiri. Dan kalau misalnya berkas sudah lengkap, itu proofread esainya minimal kan 3 orang dan itu proofread itu nggak yang jadi terus langsung semuanya gitu nggak tapi satu-satu jadi kasih mentor satu kemudian teman-teman revisi kasih mentor dua kemudian teman-teman revisi sampai akhirnya revisi berkali-kali terus yang penting punya LOA sebaiknya ya kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya memilih 3 kampus pakailah apa namanya eh LOA yang apa ya kok LOA nggak usah pakai LOA biar teman-teman bisa ngelist terus habis itu untuk SILPDP itu harus disesuaikan dengan Astacita atau RPJMN sehingga align sama apa ya yang dicita-citakan oleh LPDP terus cek semua berkas jangan sampai salah upload jangan sampai salah isi intinya gitu. Terus habis itu kalau misalnya sudah lolos administrasi dan persiapan substansi karena saya di sini nggak ikut skolastik maka saya nggak bisa apa ya share tentang skolastik. Pokoknya yang pertama banyak latihan mandiri, misalnya teman-teman dengan latihan sendiri, habis itu misalnya latihan dengan chat GPT kayak tolong dong kasih review gitu, mesti kayak buat latihan aja gitu, atau enggak dengan temennya, teman-teman sendiri yang mau daftar beasiswa atau LPDP, terus habis itu latihan-latihan dengan award di LPDP juga kalau misalnya teman-teman punya koneksi, terus banyak lihat mock up interview di YouTube gitu, jadi teman-teman punya gambarannya. Next. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Eh, mungkin next Mbak Rena. Makasih Mbak Rena. Terima kasih Mbak Afra atas pemaparan materi singkat tapi isinya daging semua, padat gitu ya. Semoga pemaparan materinya bisa menjadi bekal awal bagi teman-teman semuanya. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu untuk narasumber kedua Mbak Rena, waktu dan layar kami persilakan. Oke, suara aku aman ya? Aman Mbak Rena, aman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semua, nama aku Rena. Aku awardee untuk master di University of Manchester. Buat jurusannya itu di Medical Physics for Cancer Radiation Therapy kayak gitu. Nah, mungkin aku akan ngelanjutin ya buat materi siang hari ini. Oke, jadi tadi secara apa ya? em, Syarat minimumnya itu juga udah banyak dijelasin ya sama Afra dan memang benar gitu. Untuk syarat administrasinya itu semua udah ada lengkap di panduan jadi akan rugi banget kalau misalnya nggak dibaca dengan detail kayak gitu ya. Nah, di materi selanjutnya nggak tuh. Di paparan selanjutnya ini aku mau kasih lihat juga terkait potensi lolos beasiswa nih teman-teman. Nah, untuk kemarin itu total pendaftar beasiswa LPDP untuk seluruh jalur itu ada di 37.459, ada sekitar 16.000 melalui jalur afirmasi, 7.511 dari targeted ya yang jurusannya udah spesifik kayak gitu. Ada juga yang umum gitu, yang reguler ini sekitar 13.000. Jadi untuk LPDP batch 2 tahun 2025 kemarin itu memang jalur afirmasi itu ternyata malah lebih banyak dibanding yang jalur lewat umumnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa kalau sekarang kan udah masing-masing ya yang STEM sendiri, yang share sendiri. Nah, di setiap bidang di setiap STEM dan setiap share-nya itu masing-masing juga ada bagiannya sendiri gitu. Ada yang PNS ada yang PNS TNI Polri gitu, ada yang reguler juga. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan mana yang kira-kira paling sesuai gitu dengan teman-teman.
Ini selanjutnya, ini teman-teman. Jadi dari 37.000 ini ada sekitar 5.000 lebih yang tidak lolos seleksi administrasi gitu. Jadi memang walaupun kelihatannya kayak gampang dan pasti lolos, tapi di seleksi administrasi ini juga eh, banyak tantangannya masing-masing. Misalnya ada yang masih ngurus berkas gitu untuk bisa masuk jalur afirmasi misalnya. Ada yang masih ngurus sertifikat bahasa misalnya. Jadi ada yang sebenarnya udah secara minimum itu udah bisa, tapi ternyata kendalanya memang di berkas-berkas yang belum sempat diupload atau belum sempat diverifikasi seperti itu teman-teman. Jadi memang baiknya lebih berhati-hati lagi, lebih detail lagi terkait em, persyaratan minimumnya gitu. Jadi balik lagi harus dibaca lagi buku panduannya dan itu biasanya dalam satu pembukaan itu bisa berubah juga. Jadi mungkin bisa dipantengin juga website LPDP-nya kayak gitu. Kemudian dari seleksi administrasi ini dibagi lagi nih jadi dua, ada yang lewat jalur LOE dan ada juga yang lewat jalur non LOE. Nah, ada sekitar 6.300 yang lewat jalur LOE sehingga tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, untuk seleksi bakat skolastik tadi, mungkin kalau Afra bilang belum pernah ikut gitu. Jadi aku kalau untuk seleksi bakat skolastik itu udah pernah ikut 2 kali. Aku daftar LPDP 3 kali. Yang ketiga tuh aku baru skip seleksi bakat skolastik karena udah punya LOE. Jadi percobaan pertama dan kedua aku di LPDP itu masih melalui seleksi bakat skolastik dan menurutku itu susah banget gitu ya. Bener-bener belajarnya harus jauh-jauh hari, harus banyak try out kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak kayak apa namanya satu kali nyoba aja deh gitu tuh menurutku sangat sulit. Kalian bisa lihat sendiri dari peserta dan yang lulus dari 26.000 lebih yang lulus lanjut ke jalur lanjut ke seleksi selanjutnya itu sekitar 7.544 gitu. Berarti yang gugur itu sekitar 19.000 teman-teman. Jadi itulah mengapa banyak yang berusaha untuk memiliki jalur LOE terlebih dahulu karena memang seleksi bakat skolastik ini termasuk yang sulit, sangat sulit bahkan. Mungkin ada juga yang pernah testimoni bilang lebih sulit dari tes CPNS kayak gitu. Kemudian dari yang memiliki LOE dan yang tidak memiliki LOE itu totalnya sekitar 13.000. Dari 13.000 ini yang diterima itu sekitar 2.510. Jadi yang termasuk saya dan Afra ya kemarin di batch kedua 2025 ini. Itu dari 37.000 jadi 2.000. Jadi memang tiap tahun kesempatannya semakin presentasi diterimanya semakin kecil karena apa? Karena yang mendaftar itu juga sangat banyak gitu. Kemudian ini untuk persebarannya ada untuk perempuan laki-lakinya nih ya 11-12 lah ya gitu. Nah, untuk jenis beasiswanya ini sepertinya untuk afirmasi dan umum nih memang termasuk yang eh, ini ya struggling banget yang daftar jalur ini gitu. Afirmasi memang lebih banyak, tapi memang yang daftar jalur afirmasi pun juga lebih banyak gitu. Jadi yang diterima lebih banyak. Nah, makanya teman-teman harus dengan seksama memperhatikan eh, program-program yang ada gitu. Siapa tahu kamu bisa lewat jalur yang lebih menguntungkan. Nah, eh nah dari 2.000 itu ya hampir 3.000 sekitar 2.500-an tadi itu yang sudah memiliki LOE 1.217. Tadi yang lewat jalur LOE itu ada 6.300 tapi yang diterima 1.200. Jadi meskipun punya LOE dan bisa skip bakat skolastik, tetap tidak apa ya kayak tidak belum tentu akan langsung diterima gitu. Jadi dari 6.000 tadi sekitar 1.200 yang em, diterima. Tapi dibandingkan dengan eh, yang melalui jalur mirip-mirip sih sebenarnya ya, ternyata seleksi bakat skolastik itu dari 7.000 yang diterima 1.293. Jadi tetap keuntungannya hanya satu teman-teman bisa skip seleksi bakat skolastik gitu. Tapi untuk apa namanya saingan
ketika wawancaranya atau ketika substansinya itu tetap sama ketatnya lewat jalur um, LOE ataupun non LOE. Seperti itu. Kemudian presentasi STEM dan non STEM ini ya yang mungkin menjadi perbincangan hangat gitu akhir-akhir ini. Memang akan semakin bergeser presentase STEM-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang STEM itu sebenarnya sudah apa ya, udah mendapatkan karpet merah. Tapi ya kalau tidak dimanfaatkan ya tetap akan kalah dari teman-teman yang lain seperti itu karena teman-teman yang daftar dari jalur STEM pun juga banyak. Nah, untuk yang teman-teman yang non STEM tetap ada tempatnya, tapi mungkin presentasinya lebih sedikit, jadi harus lebih eh, ini lagi ya, harus lebih luar biasa lagi dari mulai esainya mungkin kayak gitu. Kemudian sebaran kelulusan. Nah, ini untuk tren STEM-nya tadi ya, semakin tahun semakin naik. Kemudian untuk persentase dalam negeri dan luar negerinya, ya masih sedikit lebih banyak lah yang dalam negeri, sekitar hampir 59%. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kriteria seperti apa gitu yang LPDP cari? Nah, ini balik lagi ya, untuk pertanyaan ini, aku menjawab berdasarkan pengalaman aku. Jadi, LPDP ini kan tidak sedang bagi-bagi uang gratis ya, tapi melalui beasiswa ini diharapkan ada yang dikembalikan karena kita memang diharapkan bisa menjadi investasi negara gitu. Jadi jawabannya ya yang paling siap memikul tanggung jawab sebagai investasi negara ini gitu. Mungkin untuk caseku di University of Manchester, tuition fee-nya selama 1 tahun itu kurang lebih 800 juta. Nggak nyampe sih, 790-an lah ya, kurang lebih ya 800, lebih kurang 800 juta. Nah itu di luar biaya bulanan, di luar bantuan visa, di luar lain-lain. Ini baru tuition fee-nya aja sekitar 800 juta. Kalau kamu kerja di Jakarta dengan gaji UMP Jakarta, itu kira-kira lebih dari 11 tahun bekerja gitu. Jadi ya calon penerima juga harus bisa menjawab gitu. Apakah akan worth it membiayai kamu dengan beasiswa LPDP? Apakah akan worth it dengan besar beasiswa yang diberikan seperti itu? Nah, eh ini kriteria yang kembali lagi ya, ini berbicara tentang pengalaman aku pribadi. Aku simpulkan dari apa yang aku dapatkan gitu. Yang pertama adalah punya masalah yang ingin kamu bantu selesaikan. Jadi mungkin biar lebih enak aku kasih contoh langsung ya. Masalah yang aku bawa ketika aku mendaftar beasiswa itu adalah kasus kanker. Kasus kanker dan memang tidak bisa ditanggulangi dengan satu bidang doang. Misalnya bidang kedokteran aja atau bidang eh, biomed biomed aja gitu yang untuk obatnya misalnya hanya bidang farmasi saja itu tidak bisa gitu. Jadi memang harus multidisiplin ilmu. Dan aku menawarkan, aku tertarik nih di bidang fisika medis. Aku punya pengalamannya ketika S1 dan aku mau belajar sesuatu yaitu tentang fisika medis itu untuk membantu menjawab masalah ini, untuk membantu menjawab masalah kasus kanker kayak gitu. Jadi yang pasti punya masalah yang ingin kamu bantu selesaikan. Kalau kamu nggak punya masalah ya berarti kamu bukan kriteria yang LPDP cari gitu karena sebenarnya Indonesia itu masalahnya segudang gitu. Kalau kamu tidak bisa menemukan even satu, ya berarti mungkin memang LPDP nggak nyari kamu gitu. Kemudian yang kedua, relevansi. Punya relevansi studi dengan latar belakang dan rencana karir. Jadi LPDP tuh sangat melihat benang merahnya gitu teman-teman. Jadi misalnya kamu punya pengalaman apa, kemudian rencana studimu seperti apa, kemudian ke depannya karirmu akan seperti apa, dan pada akhirnya apakah menjawab masalah yang tadi kamu angkat kayak gitu. Apakah pada akhirnya bisa membantu, bisa berkontribusi kepada masalah yang tadi ingin kamu bantu selesaikan. Jadi memang harus ada benang merahnya. Kemudian yang ketiga pastinya punya kapasitas untuk mengambil tanggung jawab. Nah ini juga penting banget teman-teman. Karena LPDP juga melihat akan memberikan beasiswa kepada orang yang bisa mengambil tanggung jawab dan bisa
apa ya, mengembalikannya itu dalam banyak hal, dalam banyak apa ya, dalam banyak jenis gitu. Dikembalikan dalam bentuk keilmuan, dikembalikan dalam bentuk kontribusi, dikembalikan dalam bentuk apa namanya, misalnya kita bekerja sebagai praktisi di masa depan seperti itu. Jadi yang pasti LPDP juga melihat kapasitas kita kayak gitu. Em, ini juga termasuk leadership ya untuk poin ketiga ini, kapasitas ini. Jadi mungkin kalau bagi yang pernah punya pengalaman memimpin, menginisiasi, nah ini LPDP seringnya sih suka ya kayak gitu. Jadi tapi bukan jabatan ya. Jadi bukan saya pernah menjadi ketua. Nah, itu bukan. Tapi lebih ke saya pernah berperan dalam gitu atau saya pernah menyelesaikan apa kayak gitu. Jadi biasanya PDP melihat terkait leadership juga kayak gitu. Kemudian kematangan berpikir. Jadi misalnya ini mungkin lebih terkait di substansi ya, di wawancara gitu. Jadi ketika kamu menjawab pertanyaan itu apakah cukup reflektif atau tidak gitu. Apakah kamu mengakui keterbatasanmu atau tidak, ataukah kamu bisa melihat masalah dari sudut lain atau tidak gitu. Bisa melihat masalah dari banyak sudut, bisa atau enggak gitu. Nah, itu PDP itu sangat melihat ya kalau aku merasanya itu tentang kematangan berpikir kayak gitu. Terus juga kamu defensif atau enggak, arogan atau enggak, kayak gitu. Itu juga dilihat dan bakal diuji gitu sama LPDP, terutama ketika substansi. Kemudian, nah ini lanjut ke strateginya menghadapi seleksi substansi. Yang pertama pastinya membangun narasi hidup. Tadi sempat di mention juga, yaitu benang merah. Jadi dari masa lalu kamu kayak kayak apa, kemudian apa keputusan yang akan kamu ambil kayak gitu. Kalau aku ngebaginya sih waktu bikin esai itu di masa lalu, jadi kayak S1 aku apa, eh, aku mempelajari apa, aku tertarik sama apa, aku sebutkan di bagian masa lalu. Kemudian di masa kini, kemudian setelah lulus, apa yang menunjukkan bahwa aku masih tertarik gitu di bidang ini. Misalnya, aku masih aktif nge-follow up terkait kegiatan-kegiatan kanker, misalnya kanker anak, entah apapun itu gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih ikut komunitas setelah lulus dan sambil memperjuangkan beasiswa itu juga bagus banget gitu. Karena dianggapnya ya kamu konsisten seperti itu. Kemudian rencana studinya. Ini juga aku tulis gitu kayak misalnya kalau nanti pas tadi itu kayak aku mau spesifik belajar apa gitu yang menurutku Indonesia butuh. Indonesia masih kurang misalnya. Aku mau belajar itu gitu. Transfer ilmu. Kemudian baru bahas terkait kontribusi. Setelah aku menyelesaikan studi, ada gap apa yang aku isi gitu. Ada jembatan apa yang pada akhirnya terhubung. Nah, ini ditulis harus rapi gitu karena kita nggak ada yang tahu ya ketika substansi itu apakah eh, pewawancara itu benar-benar membaca secara detail gitu. Kalau misalnya dari sekali dua kali lihat aja itu udah apa ya, udah menarik, udah nangkep, itu akan mempermudah banget gitu dan menjadi nilai plus. Karena aku daftar LPDP 3 kali dan dari ketiga itu yang aku rasa punya perubahan yang besar itu ya di bagian esainya. Aku ngerasa esaiku lebih lebih make sense, lebih realistis, tapi juga apa ya, tapi juga berdampak gitu. Lebih berdampak lah dibanding esaiku yang di pendaftaran kedua dan ke-1. Kayak gitu. Kemudian ini juga jadi pertanyaan yang benar-benar aku apa ya coba untuk jawab secara jujur dan apa ya pelan-pelan gitu. Kenapa bidang ini, kenapa kampus ini, dan pada akhirnya return buat Indonesia itu apa? Ini benar-benar aku ulang-ulangin terus dan setiap aku bikin esai, revisi esai, minta awardee lain gitu buat koreksi, aku selalu kembali ke sini gitu. Kenapa kenapa pada akhirnya bidang ini gitu dan kenapa kampus ini? Dan kemudian nah ini uji esai ya. Bisa tadi aku bilang kalau yang paling banyak berubah dari aku itu adalah esaiku ketika mendaftar beasiswa.
Jadi ketika yang percobaan LPDP ketiga ini, aku benar-benar sebelum pendaftaran, jadi sebelum bikin esai itu aku ada diskusi dengan praktisi. Kemudian aku juga udah banyak kayak ngobrol dengan awardee gitu. Akhirnya karena aku udah sering ngobrol dengan awardee, aku bisa memetakan gitu. Oh, jadi memang ada loh poin-poin yang kesamaan mereka gitu. Kenapa mereka jadi awardee itu jadi make sense gitu. Oh, pantesan dia jadi awardee gitu. Ternyata memang dia pantang menyerah misalnya. Ternyata memang dia eh, tidak penuh dengan diri dia sendiri gitu. Dia penuh dengan perjuangan misalnya. Itu pada akhirnya aku temukan gitu. Dan memang butuh effort lebih gitu dengan berkenalan, berbincang dengan beberapa awardee. Kemudian ya pada akhirnya esai dan jawaban wawancara ketika substansi itu juga akan diuji dan harus konsisten. Jadi kamu tidak bisa misalnya kamu di esai menulis apa kemudian di wawancara beda lagi itu nanti bisa jadi pewawancara itu notice gitu. Kamu menulis di sini tapi sekarang kamu menulis A misalnya, tapi sekarang kamu bicaranya B. Nah, itu kan tidak konsisten. Itu juga eh, sangat penting ya. Kemudian, nah ini untuk persiapan studi. Jadi ketika sudah dinyatakan lolos itu banyak ya yang harus dilakukan. Mungkin sekarang Afra nih yang sebelumnya udah memaparkan materi terlebih dahulu itu juga sedang sibuk dengan persiapan keberangkatan, kemudian berkas-berkas kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku masih karena di Inggris itu intake-nya setiap September ya, jadi aku masih punya banyak waktu untuk siap-siap gitu ya, untuk nabung buat beli koper gitu. Itu aku masih punya waktunya kayak gitu. Jadi ada konfirmasi universitas dan program studi, ada finalisasi LOI juga misalnya. Ini sebenarnya kalau daftar di LPDP ini harus ini ya, harus apa namanya? Unconditional. Cuman tapi ada yang dia itu tulisannya conditional tapi karena belum melampirkan apa namanya? Kayak sponsorshipnya gitu loh, kayak beasiswanya gitu. Itu belum atau karena belum bayar deposit, nah itu biasanya masih bisa diterima oleh LPDP. Tapi kalau kondisionalnya karena syarat bahasa, nah itu udah pasti tidak lolos sejak administrasi. Jadi jangan coba-coba untuk apa ya kayak ya udahlah gitu. Masukin aja walaupun apa namanya bahasanya belum cukup. Kemudian ada pengurusan visa study, medical check up, terus ada kontrak WSO dan fakta integritas juga. Nah, ini baru pembekalan pra keberangkatan. Kalau PK sendiri biasanya hampir mendekati waktu keberangkatan gitu. Nah, ini untuk yang jalur non LOE, ini yang berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk mendapatkan LOE. Ijazah pasti, terus CV akademik juga, motivation letter atau statement of purpose. Nah, ini beda-beda ya setiap kampus. Ada yang memang minta motivation letter, ada yang minta statement of purpose. Ada yang secara spesifik memberikan ketentuan dia mau statement of purpose kayak mana. Itu ada. Ada juga yang secara umum aja gitu. Berarti kamu bebas menuliskan diri kamu di situ. Kemudian butuh rekomendasi juga, biasanya 2 sampai 3. Kemudian pastinya sertifikat bahasa dan proposal riset bagi yang S2 riset atau S3. Nah, bagi teman-teman yang pada akhirnya melalui jalur non-LOE, saranku juga jangan leha-leha, tetap harus, kalau bisa daftar dulu juga nggak apa-apa. Karena aku di beasiswa yang percobaan beasiswa PDP yang kedua itu aku jalur non LOE jadi aku masih ikut bakat skolastik tapi pas wawancara posisinya aku udah megang LOE gitu. Jadi ketika wawancara itu ditanya kamu yakin kamu bisa diterima, aku bisa jawab gitu, saya yakin gitu, saya sudah mendapatkan LOE gitu. Jadi em, apa namanya, jangan mikir aku mau nyari LOE-nya nanti aja setelah pasti diterima. Nggak apa-apa sih menurutku, coba aja daftar dulu, terutama kalau di Inggris kan ada agen kayak misalnya IDP gitu ya atau iBack. Kalian bisa cari itu IDP iBack itu dia menawarkan juga bantuan gitu, jadi ada yang nggak usah pakai biaya administrasi ketika
daftar LOE kayak gitu. Nah, untuk tipsnya apa ya? Kadang balik ke diri sendiri, kita juga kadang nggak tahu ya PDP itu punya berapa kuota, kita nggak bisa nebak-nebak. Kalau kemarin diucapkan naik sedikit sekitar 5.000, tapi itu juga gabungan dari dokter dokter dan spesialis juga. Jadi ya ini, sebelum klik submit, tanya ke diri sendiri, kalau aku yang pegang uang negara, apakah aku akan mendanai diriku sendiri? Kalau masih ragu ya berarti ada yang harus kamu perbaiki gitu. Dan ini eh kiasan aja ya teman-teman, bukan berarti udah waktunya submit nggak kalian submit karena nanti pasti websitenya ngedown. Maksudnya ketika kalian kayak oh udah nih esaiku udah hampir selesai. Nah itu kalian tanya lagi gitu. Kalian baca, kalian ngaca. Kira-kira kalau kamu penyelenggara negara, kamu mau nggak biayain diri kamu sendiri gitu. Kalau masih ragu, masih belum mantep ya, coba dibuka lagi esainya. Gitu. Selesai. Kalau studi lanjut hanya untuk hidup lebih nyaman, itu terlalu kecil untuk perjuangan sebesar ini. Jadi, memang yang aku temui dari para UWARDI ini, menurutku mereka itu studi lanjut bukan untuk biar hidup aku biar lebih enak, biar lebih simple, enggak. Mereka malah nyari masalah, emang nyari gara-gara gitu. Mereka sebenarnya bisa ya udah langsung kerja aja cari duit, hidup tenang, hidup seperti orang pada umumnya, tapi mereka milih untuk jadi orang yang nggak umum gitu. Melibatkan diri dengan banyak hal itu kan ribet ya. Jadi kalau mindset kalian ketika bikin esai itu masih kayak aku pengen studi lanjut biar aku bisa hidup lebih nyaman itu menurut aku pribadi itu sayang-sayang ya karena itu terlalu kecil karena perjuangannya itu sebesar ini gitu. Sekolah juga nggak gampang. Itu sih teman-teman mungkin nanti bisa langsung dilanjut sama Q&A aja. Jadi memang singkat ya paparan hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rena atas insight-nya ya sangat luar biasa. Terutama quotes terakhirnya ya sangat ngena gitu. Untuk selanjutnya teman-teman sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada sedikit pemaparan dari Mas Amin terkait dengan skema perubahan dari LPDP tahun ini. Baik, Mas Amin, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berliana. Hmm, langsung aja ya, biar nggak kesorean. Yang pasti pertama, sebelum saya share screen, link pendaftaran, link portal pendaftaran LPDP itu kan sudah berbeda ya dari yang dulu sama yang sekarang. Mungkin yang sudah pernah daftar itu kayaknya tahu tuh kan perbedaannya. Linknya udah beda, bahkan masuk ke dalam portalnya juga tampilannya udah beda semua. Jadi agak membingungkan. Bahkan sampai saat ini masih em, menimbulkan kerancuan gitu kan antara buku panduan dengan di dalam portalnya. Banyak banyak pendaftar yang komplain ke tiket bantuan LPDP sampai hari ini gitu. Hmm, kalau dari kami memang kita fokus ke mentoring dulu aja. Jadi nggak perlu nggak perlu langsung buru-buru ngisi data di portal, submit dokumen-dokumen itu nanti aja dulu. Mungkin masih penyesuaian sistemnya ya karena masih baru juga. Makanya masih banyak yang komplain itu tadi. Nah, beruntungnya kami sudah coba login ke dalam portal itu dan sudah masuk ke dalam sampai ujung, sampai hampir submit gitu. Jadi kami sudah tahu isi di dalamnya. Jadi tadi pagi kan yang di-share sama Mas Wicak itu di grup dokumen Microsoft Word yang baru itu sudah persis seperti yang di dalam portal yang baru. Jadi teman-teman mengganti dokumennya pakai yang Microsoft yang baru itu supaya nanti kalau giliran kalian sudah ngisi data, sudah siap-siap mau submit misalnya kan, sudah ngisi data, upload dokumen segala macam, esai, tinggal copy paste aja begitu. Jadi cepat nanti eh, pengisiannya itu. Kita main di Microsoft Word dulu aja sambil fokus ke mentoring dulu. Dan seperti kata Mas Wicak ya, em, revisi berarti kita perpanjang karena ada dokumen baru sama ada itu ya, esai baru ya, personal statement namanya.
Itu masih baru, beneran baru. Nggak pernah ada dari kami yang pernah menulis itu di periode manapun. Ah, Yang profil diri, yang kelebihan kekurangan, dan lain-lainnya sampai ke pembeda dari peserta yang lainnya itu juga sudah dihilangkan dan diganti menjadi personal statement. Nah, em, jumlah kata yang diminta sama LPDP pun mirip sama esai ya, sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Berarti ini cukup challenging juga kalau tidak paham fungsi fungsi berkasnya itu apa. Jadi coba kita bahas itu sedikit ya. Baru ke semalam kami pelajari ini esainya PPT-nya pun baru dibuat juga. Mm-mm. Kalau di buku panduan, keywordnya itu begini. Menulis personal statement yang mencerminkan kesadaran diri, proses pembelajaran, serta kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. 1.500 sampai 2.000 kata. Ini kan challenging juga ya. Kalau kita nggak tahu mau nulis apa, jadinya muter-muter aja di situ. Kalau meskipun kita gabung dari yang profil diri itu yang dulu, dari em, kelebihan, kekurangan, sampai yang ke pembeda itu, bisa nggak apa ya, cohesionnya atau koherensi antar paragrafnya juga nanti nggak enak juga kalau itu langsung digabung gitu. Makanya kita carikan cara ini gimana supaya bisa personal statementnya bagus juga gitu. Ya semalam kami berdiskusi ya sama teman-teman teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP yang sudah kuliah itu. Jadi ada beberapa hal yang saya pikir, oh ini nih kuncinya personal statement ini. Nah kita paham ininya ya, keywordnya ya. Ada 3 keyword: kesadaran diri, proses pembelajaran, dan kesiapan pendaftar. Nah, kalau kami pahami, kami pelajari buku panduan itu, jadi tujuan utamanya personal statement itu nanti fokus ke diri kita. Interviewer LPDP itu pengen tahu kita ini kenal diri kita sendiri apa enggak gitu kan. Sebelum kita membantu orang lain, sebelum kita membantu negara, kita sendiri jangan-jangan belum tahu diri kita sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana kita memahami diri, ya kan? Belajar dari pengalaman, bagaimana memaknai keputusan sulit, apa keputusan studi lanjut. Jadi bukan untuk meyakinkan tentang masa depan ya, bukan untuk menjual mimpi kontribusi nasional atau mengulangi narasi ingin membangun negeri. Sebenarnya sudah ada di esai gitu, tapi diulang-ulang lagi yang akhirnya jadi nanti tumpang tindih. Nah, kemudian yang harus ada sama yang harus dihindari, kalau yang harus ada itu hmm, ya karena ini ngomongin diri sendiri ya, emang mungkin ada turning point atau kilas balik ya, atau pergolakan batin yang bisa diceritakan di dalam sini, pembelajaran-pembelajaran ya dari kegagalan, konflik, kebingungan, kesalahan, apa yang dipelajari, bukan apa yang dicapai gitu. Tapi prosesnya itu yang ditekankan di situ. Terus kesiapan studi, nah ini kan nanti penilaiannya ke psikologi ya. Nanti di substansi itu kan ada salah satu pewawancara adalah dari orang psikologi. Tentu mereka akan menggali personal statement kalian dengan apa ya, kayak memverifikasi kalian gitu, pengalaman kalian, kegagalan kalian, kebingungan, kesalahan gitu. Cara kalian belajar, menghadapi tantangan, manajemen waktu, segala macam. Ya, resiliensi, disiplin, manajemen diri, prioritas hidup. Itu kan personal banget. Jadi nanti orang-orang psikologi nanti yang akan menilainya. Nah, yang harus dihindari itu tadi, jangan ada tumpang tindih antara esai dengan personal statement. Rencana kontribusi yang sudah harusnya dalam esai, jangan lagi di-mention di personal statement. Terus industri strategis tidak perlu lagi di-mention di personal statement. Janji kembali ke Indonesia, program kerja, roadmap, narasi-narasi setelah lulus saya akan atau saya berkomitmen kembali, itu tidak ada lagi dalam personal statement. Itu fokus di esai aja. Kalau nanti ini terlalu dominan, kalau ini terlalu dominan kan reviewer LPDP bisa langsung menilai, oh ternyata pendaftar ini nggak memahami fungsi dokumen personal statement gitu kan. Gitu. Hmm, iya, personal statement tidak sama dengan esai. Jadi dia bukan ngomongin masa depan, ya kan.
Nanti banyak terlalu banyak ngomongin prestasi juga misalnya saya menang ini, saya menang itu, tapi nggak ada maknanya, nggak ada prosesnya, atau nggak ada nilai yang dipelajari itu apa dari kemenangan itu. Narasinya terlalu normatif mungkin ya. Saya ingin memberi dampak, tapi nggak ada tuh cerita dampak yang pernah dia lakukan, yang diceritakan di personal statement gitu. Saya ingin berkembang, nggak dia nggak pernah nyeritain proses berkembangnya gimana, ini kan eh, terlalu motivasi mungkin ya. Jadi mungkin banyak kutipan-kutipan juga tidak mencerminkan proses jadinya. Bagus dibaca tapi refleksi untuk diri sendirinya tidak ada. Nah, kita tadi main ke keyword tadi ya kan ada 3 keyword ya, kesadaran diri, kemudian eh, proses pembelajaran dan kesiapan studi. Kalau kesadaran diri, berarti kan kita bukan menceritakan latar belakang keluarga ya, makanya pengen lanjut studi, pengen kehidupan lebih baik, bukan itu ya. Jadi kesadaran diri ini kan nanti eh, menyadari pola diri kita ya, mengerti bagaimana pengalaman membentuk cara berpikir ya. Terus kita jujur pada keterbatasan. Nggak mungkin setiap manusia itu di dalam personal statementnya nanti selalu sukses, selalu baik-baik saja, selalu unggul, selalu ini nggak mungkin, pasti ada jatuh bangunnya. Nah itu yang kalian renungkan itu. Itu yang kesadaran diri. Terus kalau proses pembelajaran, ya bukan cerita heroik ya. Pasti reviewer itu ya tadi yang saya bilang ya, pasti dia akan lebih percaya pendaftar itu yang memang pernah ragu, pernah salah, pernah gagal, daripada yang selalu lancar dan sukses itu ya. Nah, nanti difokuskan pada eh, di masa lalu itu atau pengalaman yang sudah dilewati itu apa yang hal-hal yang mungkin waktu itu belum diketahui sehingga ini menjadi bagian dari proses pembelajaran kalian. Entah itu di akademik ya atau di profesional di pekerjaan atau mungkin ada kesalahan mindset ya yang mungkin kalian pegang dari kecil sampai sekarang ternyata oh mindsetnya ini kurang tepat gitu. Itu bisa. Terus eh, daya tahan kalian selama proses pembelajaran ini, selama hidup ini itu relevan nggak nanti kalau misalnya dipakai studi lanjut? Kalau resiliensi, daya tahan ya, kalian tahan banting pengalaman hidupnya, ya tentu saja relevan dengan studi lanjut. Karena studi lanjut juga kan tekanannya, bebannya makin berat juga. Nah, terus hindari kalau diri Anda itu sebagai tokoh utama, tokoh sempurna ya, pasti ada keterlibatan orang lain juga. Konflik-konflik yang pernah Anda hadapi itu pasti juga ada. Mungkin bantuan orang lain meskipun tidak secara langsung ya, secara verbal juga itu juga bantuan juga. Hmm, terus yang kesiapan studi, nah kalau yang kesiapan studi ini, namanya kesiapan studi ya, mereka itu kan pengen lihat ya, apalagi yang ke luar negeri ya. Kalian nanti kalau di luar negeri itu mampu nggak ya beradaptasi gitu? Dari kurikulum Indonesia dengan luar negeri aja pasti udah berbeda beban akademiknya itu. Tugas-tugas bisa saja eh, esai terus ya kan, writing bahasa Inggrisnya gimana? Beban akademiknya mampu nggak itu. Nah, itu yang perlu-perlu diceritain tuh pengalaman-pengalaman beban akademik, beban kerja, ya. Pengalaman mungkin kegagalan di akademik atau di kerja, mungkin dulu waktu kuliah pernah ini terlalu dominan ngerjain tugas kelompok, nah, padahal tugas kelompok tapi dikerjain sendiri ya kan. Itu kan juga bagian dari ini ya, mengelola kegagalan gitu. Cara belajar mandiri, belajar kelompok kayak gimana, beradaptasi dengan lingkungan baru, mungkin ada yang bisa diceritakan. Mungkin pernah dapat program 3 bulan, 6 bulan, apa gitu dari pemerintah. Terus bertemu dengan orang baru, di lingkungan baru, di wilayah baru gitu kan. Bisa diceritakan kalau Anda ini adalah orangnya itu cepat adaptif gitu kan, cepat beradaptasi. Nah, jadi dia fokusnya itu ke pengalaman gimana Anda menunjukkan sisi kesiapan studinya itu. Ya intinya tekanan-tekanan lah ya, pengalaman-pengalaman yang sifatnya tekanan atau menghadapi dunia baru. Dan cara Anda kerja sendiri dan cara Anda kerja kelompok gitu. Nah, kalau struktur mungkin kalau dari kami sarannya seperti ini ya. Mungkin kalian bisa bagi
beberapa paragraf mungkin lebih dari 5 kali nggak apa-apa. Jadi ada pembuka dulu ya kan, ada hook mungkin yang menarik dalam hidup kalian itu, titik balik mungkin, konflik batin, pertanyaan personal, ya. Terus pengalaman utamanya ini yang nanti yang akademik dan profesional diceritakan sebagai konteks ya, bukan untuk unggul-unggulan. Nah, terus di bagian ketiganya nanti proses pembelajaran tadi itu, ini kalau strukturnya begini, terus kematangan dan kesiapan studi. Jadi ini runtut nih. Di sini kesadaran diri, di sini proses pembelajaran, di sini kesiapan studi, di sini penutupnya. Nah, penutupnya ini bukan penekanan rencana kontribusi ya, tapi kan eh, ya penekanan identitas diri dan arah pribadi itu. Jadi bukan rencana ke depan kontribusinya mau ngapain jangka pendek jangka panjang ya, bukan ya. Mm-mm. Kalau mungkin karena ini kalian belum pernah menulis ini ya, tulis aja dulu draftnya, campur-campur dulu nggak apa-apa. Artinya mungkin banyak paragraf nggak apa-apa, tulis tulis aja apa dulu yang ada di dalam pikiran gitu. Terus kalian kritisi ya kan, mana nih nilai-nilai yang bisa ditonjolkan ini, nilai-nilai hidup gitu. Terus jujur dengan pengalamannya ya, tidak defensif ya, atau terlalu menggurui misalnya gitu. Nanti ini empat ini, empat poin ini nanti yang akan digali di wawancara. Kalian memaknai hidup kalian itu kritis apa enggak ya? Jujur kalian jujur atau bohong itu pun bisa ketahuan di wawancara karena ada orang psikologi itu. Di orang psikologi kan ada mempelajari ilmu tanda-tanda orang bohong ya kan, bahkan bukunya dijual secara umum ya itu ya. Biasanya orang-orang dari FBI gitu ya, itu kan banyak mempelajari tanda-tanda orang bohong itu kayak gimana, entah dari matanya, alisnya ya, kelihatan semua itu. Terus karena ini personal statement dan sifatnya juga untuk mendaftar beasiswa, kalau ada hal-hal yang mungkin ini apa, mungkin membuat down gitu, nggak apa-apa diceritain tapi tidak perlu terlalu dramatis gitu ya. Atau mungkin terlalu inspiratif, jadinya nanti kayak tadi motivasi ya, atau mungkin terlalu promosi diri gitu, terlalu mengunggulin diri. Ya mengalir aja. Karena kalau personal statementnya versi LPDP ini sama kalau yang dulu namanya profil diri, form penilaian diri, itu sebenarnya tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Karena masing-masing orang punya pengalaman hidup atau cerita yang berbeda begitu. Itu. Ya yang mereka yang interviewer LPDP pengen tahu itu ya nilai-nilai yang kalian pegang ya, eh, nilai apa personal kalian lebih dalam gitu. Itu. Itu aja sih. Saya kembalikan ke Mbak Berliana. Baik, Mas Amin, terima kasih banyak atas beberapa tambahannya ya. Untuk teman-teman kita lanjut ke sesi Q&A. Boleh untuk Mbak Afra, Mbak Rena, atau sekaligus Mas Amin ya. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan yang baru. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nih, mumpung ada pemateri hebat-hebat kita. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Oke, ada Mas Husni Faik Solihin. Silakan Mas Husni. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena saya belum setup kamera di tempat baru ini. Pertanyaan saya itu melanjutkan yang kayak sudah saya share di WA kemarin, yaitu di mana kita memiliki dua pilihan universitas, tapi dua universitas ini tuh memiliki kayak kelebihan masing-masing gitu. Kayak di Universitas A itu, misalkan oh ya ini hukumnya dihukum ketenagakerjaan, tapi yang di eh,
Universitas B itu juga pandai di hukum tapi lebih ke hukum eh, seperti anti kriminalitas atau seperti apa gitu. Nah, semisalkan kita memilih dua universitas tersebut yang which is masih satu rumpun tapi memiliki hal yang berbeda itu apa ya, hal yang ditonjolkan itu berbeda, itu gimana strategi kita untuk menyusun esai supaya meyakinkan reviewer bahwa nggak ngasal milih universitas gitu, bahwa oh iya ternyata kamu memilih di universitas ini tuh pertimbangannya karena fakultas hukum mereka tuh memiliki spesialisasi di hal ini, jadi kamu mau di sini, dan di B ini juga karena memiliki spesialisasi di sini, kayak gitu Mbak Kak. Mas Husni, mungkin dari Mbak Afra dulu ada tanggapan terkait pertanyaannya dari Mas Husni tadi. Oke, tadi Mas Husni tanya tentang apa namanya cara bikin esai kalau misalnya beda ini ya, beda apa namanya eh apa sih, beda beda univ gitu kan, beda jurusan. Nah itu kan, iya kan? Sama jurusannya cuman spesialisasinya berbeda gitu. Oh gitu. Tapi bisa nggak di apa websitenya LPDP? Ini sebenarnya saya belum coba buat buka Mm-mm. website LPDP. Hmm. Oke, kalau misalnya bisa di websitenya LPDP ya dicoba aja. Jadi kayak dipastikan aja gitu sebenarnya boleh atau enggaknya. Tapi kalau dulu, jujur saya kalau apa namanya non LOA yang bener-bener non LOA itu di jalur apa pendaftaran yang reguler itu belum pernah. Jadi waktu itu saya pernah cobanya waktu ada LPDP AAS. Dan di situ saya memilih 3 jurusan. Yang pertama itu Master of Geographic Information Science di UQ, yang kedua itu di apa apa namanya Flinders University, dan yang ketiga itu malah Marine Science di UNSW. Dan waktu itu apa percobaan pertama LPDP saya, jadi waktu itu ketolak. Nah, yang mungkin karena waktu itu juga bikinnya mepet ya, jadi saya cuma jelasin di satu paragraf aja, terus itu saya jelasin kenapa milih yang pertama, kedua, dan ketiga gitu. Jadi eh, nggak terlalu banyak. Tapi mungkin Mbak Rena atau Mas Amin yang pernah mendaftar non LOA bisa menambahkan. Oke, terkait ini berarti untuk jalur non LOE ya. Aku waktu itu kalau untuk di SI aku ya itu terserah Mas Husni aja sih sebenarnya, lebih kira-kira lebih sesuai sama yang mana gitu kan. Di SI itu pasti tadi kita akan membawa masalah gitu. Nah, kira-kira mana yang akan lebih relevan gitu untuk jurusannya. Kalau untuk masuk di SI sendiri waktu itu dari 3 pilihan, itu aku fokus ke satu pilihan. Jadi di SI ku aku banyak membahas University of Manchester. Tapi kan aku masukin pilihan kedua itu Glasgow sama Leeds. Nah, itu yang kedua itu aku bahas sedikit-sedikit aja gitu karena aku waktu itu ya positif, eh merasa merasa nggak tuh, apa ya, kayak merasa bahwa yang memang yang paling cocok di University of Manchester dan ada chance buat keterimanya juga ada. Jadi di SI aku bener-bener fokus ke salah satu aja kayak gitu. Terus kalau untuk apa ya, biar menjelaskan apa ya, biar reviewer, panelis itu tahu kita milihnya itu nggak asal ya berarti eh, sampai sedalam itu kita menghubungkan antara fasilitas di sana dengan apa yang sedang kita cari gitu. Misalnya kalau untuk di kasus aku menghubungkan bahwa mereka punya kerjasama sama Proton Therapy Center, di mana aku emang lagi mau belajar proton gitu. Jadi emang harus setahu itu gitu. Dan untuk latihan substansinya ke depan nanti itu juga penting kamu membandingkan sendiri gitu. Kamu menjawab sendiri pertanyaan, emang nggak ada jurusan itu di universitas lain, emang nggak ada di dalam negeri, emang nggak ada di benua lain, emang nggak ada di negara lain kayak gitu. Jadi ya nanti kalau kamu sudah mengkritisi diri sendiri, menjawab itu sendiri, nanti biasanya sih semakin kelihatan ya kalau kamu milih universitas itu tidak salah. Mungkin kalau Uni bisa dilanjutkan sama Mas Amin, siapa tahu belum menjawab gitu.
Gimana, Mas? Oke, iya. Saya tambahin sedikit dah. Hmm, kalau yang sekarang, portal yang sekarang itu kan, dia langsung gitu, langsung ditentuin ya jurusannya, kampusnya, itu langsung ditentuin sama LPDP tuh. Kalau yang dulu, kita kan masih masih bisa nyari atau ngetik lah ya. Artinya pilihannya itu masih banyak, karena masih banyak dulu itu kampus-kampus yang masih all subject, terbuka. Kalau sekarang mah udah ditentuin semua itu. Nah, terus terkait mungkin pertanyaannya Mas Husni ini, misalnya pilihan satu, dia bidang industrinya adalah energi, kampusnya di Unimelk misalnya. Terus yang pilihan keduanya, dia ini eh, industrinya hilirisasi, tapi kampusnya di Tokyo misalnya begitu kan. Atau mungkin nama jurusannya yang berbeda. Nah, kalau saran saya kemarin lusa saya meeting sama teman-teman tailoring, saya sarankan itu mainnya di, bentar dulu, sebelum ke saran. Kalau misalnya di portal LPDP itu bisa dua industri yang berbeda dipilih itu, Mas Husni, ya udah hajar aja dua-duanya itu. Kalau bisa dipilih ya, takutnya nggak bisa dipilih gitu. Kalau beda industrinya, industri pertamanya misalnya energi, industri keduanya hilirisasi. Kalau ini berbeda takutnya nggak bisa, ya berarti nggak bisa. Tapi kalau dia bisa, hajar aja. Terus saran saya, kalau Mas Husni mau begitu, coba main di bidang industrinya dulu. Main misalnya bidang industrinya energi, kampusnya di Unimel, nama jurusannya apa gitu, entahlah energi sistem misalnya. Nah, coba dilihat dulu kampusnya itu apakah mata kuliahnya itu sesuai dengan yang Mas Husni cari gitu, sesuai kebutuhan lah pokoknya kampus itu. Kalau misalnya oke, salah satu dipilih, oke, dipilih. Terus yang keduanya, kalau ternyata bidang industrinya yang nggak cocok, tapi jurusannya cocok ini, kampusnya cocok, jurusannya cocok, bidang industrinya yang nggak cocok nih, itu kan maksain jadinya. Karena kemarin yang saya temuin itu di meeting 2 hari lalu itu, bidang industrinya sama apa, sorry, jurusan sama kampusnya dia cocok, Unimel. Tapi dia bidang industrinya maritim, dia bukan orang maritim nih, nggak bisa dipaksain nih. Nah itu yang jadi persoalan di situ. Coba Mas Husni main di bidang industrinya dulu. Kalau bidang industrinya Mas Husni adalah hilirisasi, cari mana jurusan yang cocok sama kampus yang cocok. Pelajari kampusnya, pelajari mata kuliahnya, dan lain-lainnya. Tuh. Jadi, hmm, sebenarnya nggak jadi soal ya. Mau dia, kalau misalnya dia bisa nih, bisa beda-beda industri strategis, pilihannya dua-duanya beda, tapi bisa dipilih di portal LPDP, nggak ada soal kalau misalnya itu bisa dipilih. Nanti terkait di esainya kayak gimana, fokus yang ke pilihan pertama. Fokus yang ke pilihan pertama itu yang paling banyak dijelaskan di esai. Kenapa memilih yang kampus pertama itu? Baru nanti dikaitkannya dengan yang bidang industrinya itu. Terus dijelasin semua tuh alasan-alasan apa yang ada di kampus itu yang berbeda dari kampus yang lain gitu. Ya tinggal kencangin elaborasi di situ aja. Itu sih Mas Husni. Terima kasih, Mas. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Afra, Mas Amin, sama Mbak Rena terkait dengan jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa raise hand-nya dulu. Atau sambil nunggu teman-teman yang lain nih, kebetulan aku juga ada pertanyaan ya, Mbak Mas, mohon izin. Em, untuk Mbak Afra, Mbak Rena, sama Mas Amin. eh Sebenarnya background saya ini kan nursing ya. Nah, dari pengalaman saya ini banyak melakukan riset, kemudian pengalaman-pengalaman sosial itu di bagian keperawatan anak atau fokusnya pada bidang stunting seperti itu. Sedangkan universitas nih yang mau saya tuju, dia tuh nggak ada keperawatan anak. Tapi yang secara jurusan itu Master of Nursing aja, tapi di pembelajarannya itu nggak ada keperawatan anak dan di situ tuh fokusnya malah ke critical nursing gitu. Nah, sarannya buat saya,
apakah saya harus cari kampus yang lain yang sesuai background saya, atau saya mengganti esai saya, yang kemudian saya kalau mau ganti esai nih, jadinya bingung gitu, karena pengalamannya kan selama ini kebanyakan di keperawatan anak seperti itu. Kemudian, apakah ada saran juga untuk saya kalau misal nih nilai IELTS saya itu cukup untuk LPDP, tapi biasanya Master of Nursing itu butuhnya lebih kalau di universitas-universitas yang bagus gitu, biasanya 7 atau 7,5 seperti itu. Nah, mending saya cari kampus yang di Asia-Asia aja, tapi atau tetap strike aja ke kampus tujuan yang pertama. Nanti kalau sudah beasiswanya lolos nih, nanti kita bisa perbaiki hal-hal seperti bahasa Inggrisnya seperti itu. Rena ini kesehatan. Coba Rena duluan. Oke, aku coba jawab ya tadi pengalaman kamu di ini ya eh, buat anak ya pediatrik gitu ya. Tapi yang kamu daftarin itu lebih ke Lebih ke emergency nurse sama critical nursing. sama critical Yang nursing. iya, jurusannya secara umum tetap Master of Nursing, tapi pembelajaran di sana yang paling bagus itu di critical nurse atau emergency nurse seperti itu. Hmm, Sebenarnya kita balik lagi ya karena LPDP itu sangat melihat benang merah. Sebaiknya sih cari yang setidaknya itu sesuai. Misalnya jurusannya secara umum Master of Nursing, pembelajarannya misalnya ada memang course yang khusus misalnya untuk apa namanya treatment buat anak-anak atau gimana gitu. Itu sebenarnya penting banget. Nah, kalau nggak ada, saranku ya kamu tetap membuka untuk opsi yang lain sih. Kalau kamu nggak percaya diri dengan mengganti esaimu, karena memang itu pengalamanmu di situ, ya berarti pilihannya adalah mencoba untuk membuka untuk opsi lain kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ya, tapi kalau memang itu masih bisa kamu hubungkan, kayak misalnya pada akhirnya critical nursing sama emergency tadi itu bisa kamu terapkan ke anak lagi, atau kamu memang mau mencari benang merah tambahan. Jadi misalnya dari kamu belajar terkait eh, apa treatment yang buat anak-anak tadi, kamu misalnya jadi pribadi yang lebih detail misalnya. Terus misalnya kamu membawa itu untuk mengarahkan ke jurusan lain. Kan sebenarnya nggak ini juga ya, maksudku nggak harus sespesifik itu gitu sebenarnya kalau kamu mau. Tapi sebenarnya balik lagi, jangan sampai ketika dibaca itu kayak ada kok kamu pindah gitu. Padahal kamu nggak pindah jurusan ya, kamu tetap di nursing juga gitu, kamu tetap belajar keperawatan gitu. Cuman memang secara spesifik bangetnya yang berbeda kan gitu. Kalau saranku ya tetap buka opsi lain juga sih. Kamu harus lihat-lihat pilihan lain juga. Terus penting banget harus kamu cek deh kayaknya satu-satu beneran beneran apa course-nya itu ada yang lebih match nggak sama kamu, siapa tahu yang di list LPDP itu malah ada yang lebih match ke kamu tapi ternyata kamu belum belum apa ya belum apa ya nyari-nyari secara spesifik gitu loh untuk jurusan itu. Ya, terima kasih banyak Mbak Rena. Iya, saya tambahin sedikit soal kampusnya aja. Kalau soal jurusannya tadi udah cukup dari Mbak Rena. Kalau kampus, hmm, di antara pilihan kedua atau pilihan ketiganya, nggak apa-apa dimasukin salah satunya Asia. Ini untuk memperbesar strategi aja. Karena LPDP itu masih mempertimbangkan kampus dengan yang biaya berbeda dari negara-negara besar gitu. Kalau Australia itu pertimbangannya bukan karena biayanya mahal, tapi karena udah terlalu banyak award di sana. Jadi bahkan itu dikritik sama orang LPDP. Ini award di sana mau buat kelurahan sendiri apa di sana tuh banyak betul tuh award di sana. Nah, yang sudah banyak itu pokoknya Inggris, Australia, Amerika, dua lagi saya lupa lagi apa lagi itu. Nah, pokoknya Asia itu masih sedikit. Asia itu sedikit, Perancis, Belgia sedikit, Jerman, Jerman lumayan lah. Pokoknya Asia itu masih sedikit pokoknya. Jepang, Cina, Korea, Taiwan masih sedikit. Nah, cari yang pokoknya Asia bisa dimasukin list keduanya atau list ketiganya itu sebagai
ini aja, memperbesar peluang aja. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Rena, Mas Amin. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, yang ada yang ingin ditanyakan. Oke Mbak Riza, silakan Mbak Riza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini akan ada dua pertanyaan lagi eh, berhubungan sama kemarin ya, yang materi kemarin. Tapi sebenarnya ini yang nomor satu karena ada baru kan tentang personal statement. Nah, kira-kira metode yang digunakan untuk membuat personal statement itu seperti apa sih? Apakah masih perlu kayak, apakah boleh menyantumkan kayak data kuantitatif gitu, menggunakan numbers atau yang lainnya gitu untuk yang di personal statement. Terus yang kedua, pertanyaan saya dengan adanya personal statement ini, apakah di essay itu masih kita perlu juga apa ya kayak nge-mention tentang diri kita juga eh, ya sedikit lebih banyak karena kalau di essay sebelumnya kita kan juga belajar kayak what you did in the past and then what you're doing right now and planningnya ke depan. Nah itu kira-kira seperti apa sih Kak? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, personal statement ya. Metode penyusunan personal statement seperti apa? Kalau tadi di PPT saya, kan tadi pertanyaan pertama apakah bisa pakai data atau tidak? Tidak, tidak perlu ya, tidak perlu. Ini bukan karya ilmiah ya. Jadi lebih ke personal. Terus hmm, metodenya kayak gimana ya kayak gini tadi. Mana ini strukturnya. Strukturnya nanti kayak gini. Kira-kira dari awal itu ada mungkin ada pembuka dulu, pengantar gitu. Hal-hal yang pengalaman yang kalian pernah lewati, mungkin yang menggugah diri kalian gitu loh. Jadi bukan lagi ngomongin permasalahan ditambah data, bukan ya. Tapi lebih ke personal, pengalaman eh, akademik, tapi dari sisi personalnya gitu. Bukan soal nilai, bukan soal pengalaman ngerjain tugasnya atau apanya, bukan skripsinya, bukan. Misalnya di waktu kuliah misalnya, eh, sebelum kuliah misalnya. Sebelum kuliah misalnya Mbak Riza ini pernah em, aktif di masyarakat, terus tiba-tiba langsung kayaknya batinnya bergejolak, kayaknya pengen kuliah deh, pengen menjadi bermanfaat di masyarakat, kayak gitu tuh. Terus akhirnya lanjut kuliah, ya kan? Nilai-nilai apa yang dipelajari yang kayaknya nanti bisa saya kontribusikan di masyarakat. Terus selama proses pembelajaran dengan masyarakat mungkin kayak gitu. Atau mungkin yang fokusnya itu ke bidang studi, tapi bukan membahas mata kuliahnya, tapi sisi personalnya Mbak Riza gitu. Seperti itu kalau strukturnya itu seperti ini. Jadi benar-benar personal. Tidak ada ngomongin kuliah, tidak ada ngomongin kontribusi, tidak ada masalah, tidak ada data. Nah, terus pertanyaan kedua tadi, hmm, apa tadi pertanyaan keduanya? Ya? Lupa Eh, lagi. iya, mohon. Eh, karena kan dengan adanya sudah ada personal statement ini, apakah di esai itu masih perlu mention diri kita yang seperti format sebelumnya gitu? Mention diri kita seperti format sebelumnya yang ini yang kelemahan kelebihan itu. Enggak, kalau di esai sebelumnya itu kan kayak biasanya ada latar belakang, kayak Oh iya uh, iya iya ya paham. menyertakan diri kita di masa lalu. Sedangkan sekarang tuh udah ada sendiri gitu loh khusus untuk personal statement. Apakah kita masih perlu mentioning itu di esai? Oke. Ya, sorry. Siap. Nah, tadi itu supaya tidak tumpang tindih, ini kan kesiapan studi. Sorry. Nih, personal statement itu kan tidak sama ini ada hilang ini anunya ini garis miringnya. Tidak sama dengan esai versi personal. Jadi nanti yang di esai sama yang di personal statement, hal-hal pribadi kita yang ditulis itu dibedakan memang. Kalau yang di esai itu fokus ke cerita diri sendiri, tapi yang relevansinya dengan akademik langsung.
Nah, kalau saya kan misalnya di esai ya. Di esai saya itu paragraf pertama itu saya hook dulu pengantar itu untuk menarik perhatian pembaca. Terus paragraf keduanya saya ngomongin pengalaman akademik. Jadi di akademik itu selama kuliah saya pernah bertugas di laboratorium, saya pernah ngerjain 2 penelitian, saya pernah diapresiasi ketua program studi. Nah, itu kalau esai. Jadi bersinggungan langsung dengan akademik. Kalau yang ditulis di esai, kalau yang di personal statement jangan personalnya bukan bukan bersinggungan dengan akademik, tapi lebih ke nilai-nilai hidup ya, pelajaran-pelajaran hidup seperti itu. Karena kan nanti di esai kita ngomongin rencana studi ya, makanya pengantar di awalnya background kita dari sisi akademik, baru nanti masuk ke masalah sampai ke rencana studi. Jadi esainya itu ngalir akademik semua tuh. Nah, kalau di esai kan pakai data. Kalau di personal statement nggak ada data itu. Nggak ada masalah soalnya kalau di personal statement. Maksudnya nggak ada masalah yang diangkat. Itu ya, cukup ya? Ya Kak, terima kasih dapat poinnya. Oke. Oke, terima kasih Mas Amin. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Ilham. Izin tanya kakak-kakak, untuk bidang pendidikan kayaknya chance-nya udah semakin kecil. Apakah ambil master yang sedikit tidak inline berpengaruh dengan posibilitas lolosnya? Indo kan title-nya untuk SPD, kebetulan saya pendidikan agama Islam. Semua jurusan pendidikan disamain secara umum. Inline-nya pasti ke MED. Tapi kalau kita ambilnya di luar itu, seperti teologi, yang pasti nggak Master of Education, itu menurut kakak bagaimana? Seperti itu. Mungkin Mbak Afra atau Mbak Rena. Oke, ini eh saya jawab berdasarkan apa yang saya ketahui aja ya, Mas. Karena saya juga dari STEM, jadi mungkin apa ya bisa agak berbeda begitu dengan apa Mas yang dari Soshum gitu. Nah, ini kan lebih ke pendidikan agama ya. Kalau misalnya mau ini kan SPD-nya itu pendidikan agama Islam. Tapi untuk semua jurusan bisa secara umum jadi MED. Nah, kalau misalnya mau teologi terus itu menurut aku gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri karena saya inline jadi dan pengen apa ya itu disesuaikan aja lah Mas sama mau jadi apa gitu. Karena kalau misalnya saya mikirnya nanti setelah lulus saya pengen jadi dosen gitu. Jadi ngambil yang inline aja. Tapi kalau misalnya dalam konteks LPDP itu eh, posibilitas lolosnya mungkin berdasarkan prioritasnya gitu. Jadi mungkin menurut saya, menurut keyakinan saya itu eh, mungkin dari apa prioritasnya. Misalnya teologi itu lebih diprioritaskan. Nah, itu bisa diambil. Tapi itu lebih ke apa ya? Preferensi Mas sendiri sih kayak maunya apakah cepat-cepat S2. Kalau misalnya maunya cepat-cepat S2 ya disesuaikan dengan prioritasnya LPDP. Tapi kalau misalnya ingin apa namanya meraih cita-cita gitu misalnya kayak pengen yang sesuai, oh ya udah berarti apa ya? Ya seperti keinginannya Masnya aja. Balik lagi ke masing-masing. Mungkin Mbak Rena bisa jawab atau Mas Amin yang yang udah berpengalaman banget nih. Amin. Oke, sebentar, sebentar. Ini Mas, siapa nanya ini? Mas Ilham bisa open mic nggak? Halo, Mas Ilham. Are you there? Is everything okay? Bisa ini open mic supaya enak ngobrolnya nih. Nah, suara saya kedengaran ya? Iya, kedengeran jelas. Saya masalah lagi di kereta ini. Iya, nggak apa-apa. Ngomong aja sebisanya. Ini Mas Ilham, ini
Rencananya memang mau ngambil teologi gitu di luar MED. No, no, itu contoh aja sih Mas. Kayak Islamic Studies itu kan ada banyak. Tadi kayak biar nggak kepanjangan chatnya misalnya contohnya gitu. Mm-mm. Sama sepertinya mirip dengan saranku tadi ke siapa tadi? Husni, Mas Husni ya. Kalau Mas Ilham ini pendidikan, misalnya dia nanti bidang industri strategisnya adalah education, atau misalnya yang industri lainnya itu apa lagi ya yang prioritas itu? Sepertinya ada deh yang religious studies itu. Religious studies terus sepertinya ada. Nah, coba dicek itu yang religious studies sama yang education, mana yang jurusannya cocok. Kalau ada yang jurusannya cocok, nah langsung kunjungin kampusnya tuh. Langsung kunjungin kampusnya, cocok nggak ini? Jadi jangan langsung ini ya, jangan langsung berkecil, langsung mengambil kesimpulan, oh peluangnya sangat kecil. Belum tentu loh. Tergantung gimana cara kamu mendeliver. Kalau kamu lebih hebat dari yang STEM, ya peluangnya juga ada. Gitu. Coba dilihat dari industrinya dulu. Kalau industrinya adalah eh, religious studies, cari jurusan yang cocok dan kampus yang cocok. Kalau ada ketemu, ya udah hajar di situ langsung, tulis langsung di esai. Hmm, jadi mainnya mainnya di bidang industrinya ya. Meskipun dia nanti jurusan yang nggak ngomongin religius, apalah entah istilah-istilah nama jurusannya nanti itu, nggak apa-apa. Yang penting kalau itu mata kuliahnya atau nanti yang akan dipelajari di sana itu yang Mas Ilham cari, pilih aja. Karena sekarang banyak yang itu, banyak yang nama jurusannya itu kita sesuai, tapi industrinya kita nggak sesuai gitu. Banyak sekali itu. Itu yang banyak diprotes orang-orang. Betul, bidangnya memang semakin sempit karena dibatasin itu. Tapi makanya sekarang kita mainnya itu main di industrinya. Industrinya apa? Cari yang cocok. Meskipun nama jurusannya beda ya, entah apalah nama jurusannya, tapi kalau mata kuliahnya cocok, nggak apa-apa. Pilih aja itu. Itu Mas Ilham, tanggapan Oke, oke deh Mas, makasih. Tapi terakhir boleh nggak Mas apa itu? mau soal itu? Nah, tadi sebenarnya udah dapat dari Kak Afra, ya, Kak Afra ya. Nah, mungkin dari Mas Amin sendiri sebenarnya saya butuh kayak opini gitu sih tentang ketidak-inlinean jurusan. Kayak S1-nya itu pendidikan, terus S2-nya tuh automatically kayak enggak pendidikan title. Berarti kan memang tidak ada ketidak-inlinean. Secara personal mungkin dampaknya mungkin bisa jelas, oh nanti sulit apa kayak di akademik ataupun profesor segala macam kalau memang jadi dosen itu sulit gitu kan. Nah, sebenarnya opini saya mau dapat insight tambahan dari kakak-kakak sama abang-abang semua di LPDP pribadi itu memang benar-benar saklek kalau oh ya kalau udah nggak se-inline dari jurusan S1 dari awal dia udah barrier to entry-nya udah nggak lolos dari awal gitu loh mau sebagus apapun kita itu sebenarnya yang mau saya eh, apa ya kayak mau butuh keyakinan opini yang lebih kuat gitu loh dari kakak-kakak gitu kan tentang ini gitu. Nah, maksudnya kalau memang potensinya kecil ya udahlah urungkan aja lah niat untuk S2 ini adalah kayak kerja atau lanjutin hidup normal reguler aja lah gitu sih. Hmm. Wah, kalau sudah ngambil kesimpulan gitu, mau dikasih masukan gimana juga sulit juga ini. Ya kalau mau mau memang niatnya itu murni mau lanjut studi, ya harusnya nggak ada kesimpulan seperti itu. Ya coba aja daftar, biar ngerasain dulu, baru ngambil kesimpulan. Em, yang nggak inline ya, misalnya linjur gitu kan, lintas jurusan ya, S1 dengan rencana S2-nya itu berbeda. Ya sebetulnya kan tergantung background kita ya, kita ini fokusnya kemana, pengalaman kita itu banyak di mana. Kalau misalnya S1-nya adalah pendidikan, tapi pengalamannya memang banyak di dunia pengajaran, pendidikan, penelitian, ya memang idealnya lanjut ke pendidikan lagi. Idealnya begitu, karena dia menyesuaikan dengan background kita. Tidak hanya background titel ya, titel itu hanya bagian kecil, tapi yang sudah dilakukan Mas Ilham itu apakah hal-hal yang bersinggungan dengan pengajaran, penelitian, gitu-gitu gitu.
Jadi dari backgroundnya Kak Ilham sendiri, saya kan kurang mengenal Kak Ilham ya, nggak bisa langsung ngasih secara langsung karena nggak kenal backgroundnya Kak Ilham gitu. Terus kalau linjur nanti disulit ya kalau mau jadi dosen ya. Oh ya tentu saja Indonesia kan saklek banget kalau soal linearitas akademisi. Saklek banget itu. Kalau bisa S1 sampai S3 itu harus linearitas ya. Saklek itu aturan di Indonesia itu. Nah, kalau memang cita-citanya Kak Ilham adalah menjadi akademisi, S2-nya ganti jurusan, itu sebenarnya nggak masalah kalau memang background-nya itu di luar pendidikan. Tapi nanti harus langsung lanjut S3. Nggak bisa kalau cuma S2 aja mau jadi dosen itu. Terus dia nggak linear, tapi mau jadi dosen nggak bisa. S3 lagi. S3 lagi kalau mau akademisi. Itu nggak bisa. Aku nggak tahu mau ngasih saran apa kalau aku nggak tahu background-nya gitu ya. Jadi sarannya jadi kurang tepat nanti jadinya. Itu ya, Silham. Ya, makasih Mas Ami loh banyak. Oke. Oke, terima kasih Mas Amin, Mbak Afra, Mbak Rena. Dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Oke, sepertinya cukup ya, Mas Amin, Mbak Afra, Mbak Rena. Materinya sangat luar biasa sekali gitu. Aku secara pribadi dapat banyak sekali masukan dari Mas Mbak semuanya. Terima kasih. Semoga Mas Mbak, Mbak Rena, Mbak Afra, Mas Amin lancar-lancar studinya dan semoga kita semua yang ada di sini ini adalah awardee LPDP selanjutnya. Gitu. Billahi fisabil haq, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Ya, berapa terima kasih.